Tidak semua anggota Super Sentai dikonsepkan menjadi pahlawan yang tangguh dan berani. Sebab di antara mereka ternyata punya beberapa tokoh yang mungkin tidak seperti kebanyakan pahlawan lainnya. Entah karena memang penakut, punya skill bertarung yang minim, atau mungkin lebih mengandalkan kemampuan otak ketimbang otot semata. Oleh sebab itu, mereka dianggap sebagai tokoh culun dan loser. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tetaplah pahlawan yang luar biasa. Namun kita hanya akan memasukkan satu tokoh pada setiap season saja. Dan karena akan ada detail poin yang akan kita ulas di sini, maka diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 20 anggota Super Sentai yang paling loser versi Tokuvex Indonesia. Chiaki Tani, Shinken Green, Samurai Sentai Shinkenger. Mungkin kalian berpikir kalau yang paling lemah dalam tim samurai ini adalah Kotoha sang Shinken Yellow. Namun ternyata ada beberapa keunggulan Kotoha dibanding kawan satu timnya ini, yakni Chiaki Tani. Jika Kotoha lebih rajin dan mau berusaha untuk menjadi lebih baik, Chiaki justru berlaku sebaliknya. Sebab ia dikenal sebagai anggota yang paling malas, suka bangun kesiangan, dan bertarung dengan sembrono. Hal itu karena ia memang tidak pernah serius untuk berlatih sejak awal. Apalagi, ia merupakan anak remaja yang tidak suka diperintah dan kerap berseberangan dengan cara samurai yang Takeru Shiba terapkan. Namun bagaimanapun juga, Shinken Green ini membuktikan bahwa ia memang layak menjadi samurai dengan caranya sendiri. Bahkan sejak awal pun, ia telah mengembangkan taktik yang unik untuk melawan Ayakashi, dengan ide yang ia dapatkan dari bermain video game, sehingga menjadikannya sebagai samurai yang cukup kreatif dibanding dengan anggota lainnya. Akira, Blue Mask, Hikari Sentai, Maskman. Dalam season bertema bela diri ini, kita punya Akira yang merupakan anggota termuda dalam tim Maskman. Akira pun dikenal sebagai anggota yang bertubuh kecil, walaupun usianya sudah 16 tahun. Walaupun demikian, Akira adalah seorang ahli bela diri kungfu, terutama untuk skill permainan dua pedang. Sebagai Maskman, Akira juga dikenal sebagai anggota yang paling ceroboh dan kerap menyusahkan kawan lainnya akibat sifatnya tersebut. Ia pun suka disepelekan oleh lawannya dan sering dianggap sebagai anak kecil. Walaupun Akira sangat benci jika dikatakan seperti itu. Namun lepas dari itu semua, Akira adalah anggota yang paling ceria, suka bermain, dan juga sangat sopan. Kemampuan bela dirinya juga nampaknya tidak perlu diragukan lagi, apalagi menjadi semakin baik seiring waktu berjalan. Ditambah lagi, Akira adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Akira pun menjadi figur yang baik untuk penonton anak-anak pada zamannya. Naoki Domon, Blue Racer, Gekiso Sentai, K-Ranger hampir sama seperti segmen sebelum-sebelumnya, sebab Naoki di sini memang lebih mengandalkan kemampuan otak ketimbang fisik. Blue Racer ini juga merupakan anggota yang paling muda, bahkan masih 16 tahun pada saat season K-Ranger dimulai. Tapi agak kontras dengan usianya yang sangat muda, sebab Naoki justru adalah yang paling berpikir dewasa ketimbang kawan-kawan lainnya. Ia berbicara dengan nada dan bahasa yang sangat sopan dan menghargai siapapun yang ada di sekitarnya. Blue Racer ini juga sangat pemalu dan takut berada di dekat wanita yang dianggapnya cantik. Pada salah satu episode pun, dikisahkan bahwa Natsumi atau Yellow Racer ingin sekali melatihnya menjadi lebih baik karena dianggap seolah seperti adiknya sendiri. Dan meskipun tidak begitu menonjol secara skill, Naoki bisa membuktikan peningkatan kemampuannya dalam bertarung menjadi sangat luar biasa. Apalagi didukung dengan kebaikan hati dan keramahan terhadap siapapun, menjadikannya sebagai hati bagi seluruh tim K-Ranger. Saizo Ninja Blue, Ninja Sentai Kaku Ranger. Ninja biru yang satu ini juga dikonsepkan sebagai tokoh yang sangat kocak. Sebab Saizo adalah anggota Kaku Ranger yang paling sok tahu, berpikir bahwa ia lebih pintar dari siapapun, dan juga sangat pemalas. Bahkan event yang terjadi pada season ini juga akibat dari ulahnya bersama dengan Sasuke, sang ninja red. Saizo kerap bertingkah konyol dan selalu mengalami nasib yang buruk, akibat dari sifat sok tahu dan sok pintarnya tersebut. Oleh sebab itu, semua episode yang menceritakan dirinya pasti memiliki plot yang sangat komedik. Ia pun akrab dengan Seikai, sebab keduanya juga merupakan tokoh komedi. Tapi pelan-pelan, Saizo bisa membuktikan bahwa menjadi ninja adalah tanggung jawab bagi dirinya.
Apalagi seiring waktu berjalan, Saizo mulai bisa meningkatkan kemampuan pedangnya menjadi jauh lebih baik. Itu pun karena ia merasa terintimidasi dengan kemampuan lawannya yang jauh lebih baik. Tapi bagaimanapun, Saizo adalah anggota Kaku Ranger yang penyayang dan peduli terhadap sesamanya. Nobuharu Udo Kyorublu Yuden Sentai Kyoruger, anggota tertua di antara 5 Kyoruger utama ini, memang suka berlaku kocak dan juga sangat konyol. Sebab Nosan memang suka melontarkan candaan khas orang tua yang sulit dimengerti oleh anggota lain yang cenderung masih sangat muda. Nosan pun suka canggung dan tidak percaya diri dengan kemampuannya. Apalagi, ia menganggap bahwa keluarganya adalah beban serta kelemahan bagi dirinya. Sehingga melindungi mereka yang tersayang adalah keharusan bagi sang Kyorublu. Akan tetapi perlahan, ia mulai meyakini bahwa keluarga adalah sumber kekuatan dan bukanlah kelemahan seperti yang selalu ia rasakan sebelumnya. Namun di luar daripada itu, Nosan adalah Sentai biru yang sangat kuat. Dirinya lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada skill bertarung seperti anggota lainnya. Oleh sebab itu, ia sering menamakan jurus-jurus andalannya dengan namanya sendiri. Juru Atsuta Kirame Red, Masin Sentai Kirame Ger, dan masih soal anggota termuda, sebab Kirame Red yang satu ini adalah satu-satunya siswa SMA di antara anggota lainnya yang sudah punya profesi atau pekerjaan masing-masing. Bahkan ia bisa menjadi Kirame Red bukan karena kemampuan bertarung atau skill-skill tertentu seperti kawan-kawannya, melainkan karena kemampuan berimajinasi yang memang dinilai sekelas dengan kemampuan dari King Oradin. Oleh sebab itu, kemampuan menggambar juru adalah kunci untuk membentuk Kirame Stone menjadi mecha, senjata, dan juga jurus-jurus taktikal apapun yang digunakan oleh timnya. Bahkan karena kemampuan imajinasi itulah, ia nyaris tidak ada masalah apapun saat pertama kali bertarung sebagai Kirame Red. Namun seperti biasa, kawan-kawan lainnya menganggap bahwa juru hanyalah anak kecil yang masih harus dilatih fisiknya. Apalagi awalnya, ia sangat diragukan sebagai seorang leader. Tapi perlahan juru membuktikan bahwa kemampuan sejati seorang pemimpin bukan hanya dari skill bertarung, melainkan dari kemampuan seseorang untuk mewujudkan imajinasinya. Fuka Igasaki Shiro Ninja Shuriken Sentai Ninja. Ini mungkin adalah anggota Ninja yang paling banyak fansnya. Sebab parasnya yang imut dan menggemaskan membuat semua penonton Ninja betah mengikuti serialnya sampai tamat. Fuka mungkin bukanlah anggota termuda dalam timnya, sebab ia dikisahkan lebih tua setahun daripada Nagi Matsuo atau Kininja. Tapi kemampuan bertarung Fuka awalnya memang agak diragukan, sebab dirinya yang ceroboh membuat Fuka agak canggung dalam bertarung. Kecerobohan itu pun pernah membuatnya menjadi tawanan salah satu yokai dan membuat seluruh keluarganya menjadi khawatir. Tapi bagaimanapun juga, Shiro Ninja ini adalah salah satu anggota yang berpikir sangat dewasa dan juga sangat realistis. Bahkan ia jauh lebih dewasa daripada Takaharu yang notabene adalah kakaknya sendiri. Maka dari itu, Fuka lebih cenderung berpikir sebelum bertindak. Bahkan hal itulah yang membuatnya jauh lebih baik seiring waktu berjalan. Kaiozu Majiret, Mahou Sentai Maji Ranger. Dan lagi-lagi bicara soal anggota yang paling muda. Dan dalam season bertema sihir ini, kita punya Kaiozu yang merupakan adik termuda dari Ozu bersaudara. Kai digambarkan sebagai ranger merah yang ceroboh, gegabah, dan juga sangat temperamental. Ia cenderung bertindak sebelum berpikir dan mengabaikan resiko apapun. Hal itu kadang membuat cemas seluruh kakak-kakaknya. Pada awalnya pun, Kai bahkan tidak dipercaya untuk menjadi Maji Ranger. Sebab ibunya berpikir bahwa Kai belum bisa membedakan antara keberanian dan juga kenekatan. Namun ia membuktikan bahwa masih ada keberanian dalam dirinya yang terpendam yang menjadi sumber kekuatan sihir baginya. Dan meskipun sangat pecundang di mata kakak-kakaknya, Kai adalah leader bagi tim Maji Ranger yang memang terpilih sebab ia adalah Maji Red. Walaupun agak disepelekan awalnya, Kai kemudian belajar bahwa kepemimpinan bukanlah hanya sebuah status, melainkan juga tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Eri Gosei Pink Tenso Sentai Goseiger. Mungkin di awal-awal kita agak terkecoh dengan tokoh yang satu ini, sebab mungkin di episode pertama kita menganggapnya sebagai tokoh yang pintar dan bijak.
Akan tetapi seiring waktu berjalan, Eri ternyata adalah gadis tulalit dan blow on. Tapi jangan salah sangka, sebab disitulah daya tarik sebenarnya. Namun meskipun kurang cerdas ketimbang Goseiger yang lainnya, Eri suka bertingkah sok tahu dan sok bisa. Apalagi kepercayaan dirinya memang sangat tinggi, sehingga tidak sadar bahwa ia tidak sepintar yang ia pikirkan. Eri juga dikenal hobi memasak, namun tidak seperti Haido yang memang sempurna dalam hal tersebut. Sebab Eri cenderung buruk dalam menata penampilan masakannya. Tapi tenang saja, rasa masakannya tidak seburuk itu kok. Namun sebagai Goseiping, Eri nampaknya tidak punya masalah dalam bertarung. Sebab skillnya sebagai Goseiger memang baik-baik saja dan nampaknya tidak pernah dipandang rendah oleh yang lainnya, menjadikannya sebagai anggota terlucu sekaligus yang paling manis di antara yang lainnya. Shion, Time Green, Mirai Sentai, Time Ranger. Tidak seperti anggota Time Ranger lainnya yang cenderung punya skill bertarung yang mumpuni. Shion lebih pengecut ketika harus berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya. Bisa terlihat sejak episode pertama bahwa Time Green ini hanya berusaha menghindari serangan lawan serta memanfaatkan objek di sekitarnya sebagai tameng untuk melindunginya. Tapi bukan berarti Shion tidak memiliki kelebihan, sebab alien yang satu ini memang lebih mengutamakan kemampuan otak yang cerdas ketimbang mengandalkan otot dan juga skill pertempuran. Ia bahkan menjadi teknisi yang mampu merancang serta mengkonsepkan senjata bagi timnya, membuatnya sebagai anggota yang paling cerdas di antara Time Ranger lainnya. Selain itu, remaja ini juga sangat sopan serta berbicara dengan penuh etika kepada siapapun. Bahkan ia sadar sebagai anggota yang paling muda, ia selalu menanamkan rasa hormat kepada kawan-kawannya yang lebih tua, menjadikan Shion sebagai otak sekaligus hati bagi tim Rangernya. Umika Hayami, Lupin Yellow, Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger. Di antara trio pencuri Lupin Ranger, Umika mungkin adalah anggota yang paling menyenangkan jika dinilai secara kepribadian. Sifatnya sangat sopan dan baik hati, bahkan berhasil membuat Sakuya Hikawa sang patron Nigo menjadi jatuh hati padanya. Tapi tunggu saat ia memperlihatkan sifat aslinya, sebab Umika ternyata merupakan wanita tangguh dan pemberani. Hanya saja, ia menutupi hal tersebut dengan sangat sempurna. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa Umika memang anggota yang paling lemah di antara trio Lupin Ranger. Ia bahkan selalu menjadi bahan candaan Kairi dan selalu dianggap orang yang harus dilindungi. Tapi justru disitulah menariknya tokoh Lupin Yellow yang satu ini. Sebab Umika justru menjadi anggota yang paling imut dan juga paling menggemaskan. Walaupun sebagai pencuri bertopeng, ia bisa saja menjadi sosok yang pemberani dan juga cukup galak. Hal itu membuatnya mendapat banyak fans di kalangan para penonton. Majin, Zenkai Majin, Kikai Sentai, Zenkaiger hampir sama seperti Naoki. Sebab robot wanita yang satu ini juga dikenal sebagai anggota yang paling pemalu, canggung, dan juga tidak percaya diri. Cara bicaranya juga sangat sopan dan menghargai siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk para anggota Zenkaiger sendiri. Majin adalah Kikainoid yang terobsesi menjadi penyihir. Oleh sebab itulah, ia mengasumsi kekuatan yang berdasarkan Magi Dragon yang berasal dari Maho Sentai Magi Ranger. Dan meskipun kemampuan fisik dan skill bertarungnya memang tidak seberapa, namun dengan sihir yang ia miliki, Majin bisa bertarung dengan cara yang kreatif dan juga tidak brutal. Majin pun membuktikan bahwa dirinya bisa jauh lebih percaya diri dan perlahan menghilangkan sifat pemalu dan canggungnya. Dan sama seperti tokoh lain dalam list kali ini, Zenkai Majin adalah hati bagi seluruh timnya, karena kebaikan dan kelembutan yang memang ia miliki sejak awal. Tsuyoshi Kijino, Kiji Brother, Avataro Sentai, Don Brothers. Berbeda dengan biasanya, sebab Ranger Pink yang satu ini adalah seorang lelaki, sekaligus Ranger Pink lelaki pertama yang ada di Super Sentai series. Tsuyoshi Kijino adalah pria biasa yang punya kehidupan biasa, bekerja sebagai pegawai kantoran biasa dengan prestasi yang juga biasa saja. Satu-satunya hal luar biasa dalam hidupnya adalah karena ia punya istri secantik Miho yang selalu ia banggakan. Sebagai Kiji Brother, ia pun lebih sembrono, bahkan punya masalah dengan kepercayaan dirinya, sehingga menganggap bahwa ia adalah yang paling lemah dibandingkan yang lainnya. Sifatnya yang canggung justru membuatnya menjadi pria yang baik hati, dan juga sangat sopan dibandingkan dengan kawan-kawan lainnya.
Di samping itu, Kijino adalah orang yang sangat overprotective terhadap istrinya sendiri. Sebab siapapun yang berani menyakiti Miho pasti akan membuat suaminya itu marah besar. Bahkan di satu episode, ia membiarkan salah satu Hitotsuki tewas di tangan Noto sebab monster itu adalah orang yang menculik istrinya. Jadi meskipun konyol dan canggung, Kijino memang punya sisi dark yang belum diketahui oleh siapapun. Hanto Jo, Go-On Green, Engine Sentai Go-Onger. Hampir sama saja dengan anggota Go-Onger lainnya, sebab rata-rata mereka adalah orang-orang yang konyol dan juga suka bercanda. Namun Hanto mungkin salah satu yang diragukan dan tidak masuk kualifikasi pahlawan tangguh seperti yang lainnya. Hanto pun menjadi Go-Onger hanya karena ia menginginkannya. Ia pun cenderung sangat excited dengan statusnya sebagai Go-On Green, dan kadang lupa bahwa menjadi pahlawan bukanlah sebuah kesenangan, melainkan ada tanggung jawab besar untuk melindungi sesama. Ia pun lebih sering berganti-ganti pekerjaan sambilan dan susah untuk menyeimbangkan kehidupan normalnya. Apalagi, ia bersikap kekanak-kanakan dan juga kurang serius melakukan sesuatu. Di samping itu, Hanto juga merupakan anggota yang paling sopan, paling baik, dan juga paling sensitif. Walaupun kemampuan bertarung dari Go-On Green ini juga masih kurang mumpuni ketimbang yang lain, namun Hanto lebih mengandalkan keberanian untuk menghadapi lawannya. Raptor, Worshipping, Uchu Sentai Kyuranger. Raptor adalah android atau robot humanoid yang berwujud wanita. Awalnya, Raptor hanyalah teknisi sekaligus pilot bagi markas besar Rebellion, di mana merupakan organisasi pemberontakan terhadap kelompok antagonis yang disebut sebagai Dark Matter. Sebagai teknisi, Raptor adalah anggota yang pintar, galak, namun juga sedikit canggung dan penakut. Tapi ternyata, android ini memiliki impian untuk bisa menjadi salah satu dari anggota Kyuranger. Dan nyatanya, impiannya pun terwujud kemudian. Sebab ia bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi Worshipping dengan kekuatan dari rasi bintang Aquila. Walaupun kadang ia masih suka halu terhadap suatu hal, dan masih suka canggung untuk berada di medan pertempuran. Tapi karena ia punya sisi jutek dan galak, Raptor juga suka kesal dengan bosnya, yakni Soronpo. Apalagi kalau bosnya tersebut berperilaku aneh di depannya, membuktikan bahwa robot tersebut nampaknya jauh lebih manusiawi ketimbang anggota Kyuranger manapun. Natsuki Mamiya Boken Yellow Gogo Sentai Bokenger. Sejak awal season Bokenger dimulai, Natsuki adalah anggota yang masih baru bergabung bersama dengan Masumi Inoue, sang Boken Black. Namun berbeda dengan Masumi yang cool dan sangat serius, sebab Natsuki adalah gadis manis yang ceria dan juga suka bercanda. Natsuki pun kerap menjadi pencair suasana di tengah seriusnya para anggota Bokenger. Meskipun kemampuan bertarungnya masih sangat diragukan, apalagi karena Natsuki sangat ceroboh dan terlalu excited terhadap hal-hal baru. Ia pun menjadi sosok adik yang selalu berusaha dilindungi oleh kawan-kawannya, terutama oleh Masumi. Belakangan baru diketahui bahwa Natsuki bukanlah manusia biasa, melainkan wanita terakhir yang berasal dari peradaban Lemuria. Oleh sebab itu, ia menjadi sosok yang sangat penting dalam perkembangan jalan cerita Bokenger. Bahkan ia juga merupakan salah satu anggota yang setia dan menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Goki, Ginga Blue, Seiju Sentai Gingaman masuk lagi ke era 90-an. Sebab di season bertema Ksatria Legenda ini, kita punya Goki sang Ginga Blue, di mana pria besar ini justru tidak seperti kelihatannya. Sebab Goki justru pemalu, canggung, dan sedikit cengeng. Ia kerap menangis jika menghadapi situasi buruk, sehingga sangat kontras bertolak belakang dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Saking pemalunya, ia bahkan sangat canggung berada di dekat wanita yang ia sukai, yakni ibu guru Suzuko. Ya, mungkin itu reaksi normal kebanyakan pria jika berhadapan dengan seorang wanita yang mereka sukai. Tapi Goki menyajikannya dengan cara yang sangat kocak, sehingga membuatnya menjadi anggota Gingaman yang memang paling lucu. Tapi meskipun demikian, Goki adalah petarung yang sangat kuat, sebab didukung oleh fisiknya yang besar dan juga sangat berotot. Bahkan ia membuktikan bahwa dirinya sangatlah gentleman dengan merelakan wanita yang ia cintai untuk berada dengan pria lain. Tapi nampaknya cinta punya cara sendiri untuk memilih siapa yang layak.
Haru Tokashiki atau Tokachi Tokyu Nigo Resa Sentai Tokyuger, satu lagi anggota Blue Ranger. Dan di season bertema kereta api ini, kita punya Haru Tokashiki atau akrab disebut sebagai Tokachi oleh kawan-kawannya. Tokachi sendiri merupakan anggota yang paling culun, paling canggung, dan juga paling sembrono. Satu-satunya orang yang mirip dengannya mungkin cuma Kagura. Tapi ada hal yang membuatnya masuk dalam list kali ini. Sebab jika Kagura yang penakut bisa menjadi kuat karena imajinasi, Tokachi justru berpikir panjang dan memperhitungkan segala sesuatu secara ilmiah. Hal itulah yang membuat imajinasinya tidak sekuat Kagura ataupun Raito. Apalagi, ia bertindak dengan lambat sehingga cenderung pengecut dan penakut. Tapi bagaimanapun Tokyu Nigo ini adalah anggota yang sopan dan baik hati. Ia bahkan berpikir dewasa dan realistis, meskipun tingkah pemalunya tersebut membuatnya kocak di mata penonton. Ia bahkan sering sekali gugup dan membetulkan posisi kacamatanya. Tapi sama seperti Kyoru Blue, sebab Tokachi juga suka memberi nama jurusnya sesuai dengan namanya sendiri. Misao Mondo, Zio the World, Dobutsu Sentai Zyuohger. Dan pada urutan kedua, kita punya Six Ranger paling aneh sepanjang masa, yakni Misao Mondo. Awalnya, Zio the World adalah ranger jahat utusan Genis sebagai lawan yang paling berbahaya bagi Zyuohger. Ia bahkan berperilaku dingin dan bertarung tanpa belas kasihan. Sampai terungkap bahwa ternyata pria yang ada di balik topeng Zio the World adalah seorang pria pemalu, penakut, dan juga tidak percaya diri. Ia bahkan mudah sekali tersinggung dan juga sangat sensitif, sehingga membuat Misao sering depresi dibuatnya. Hal tersebut kadang menyebalkan dan membuat anggota lain kesulitan. Meskipun demikian, perubahan mood tersebut cenderung bisa ia atasi setiap saat. Walaupun sering diulang pada episode berbeda untuk kiat komedi semata. Namun sebagai Six Ranger, Misao bisa bertarung dengan baik serta memiliki skill pertempuran yang mumpuni. Dan sebelum berlanjut ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Dondo Goyer Gokai Green Kaizoku Sentai Gokaiger. Dan urutan pertama ditempati oleh Sang Profesor atau akrab disebut sebagai Hakase dalam serial Gokaiger. Hakase ini dikenal sebagai anggota keempat yang bergabung di bajak laut luar angkasa tersebut. Bahkan ia terpilih bukan karena skill pertarungan atau kekuatan apapun, melainkan karena kecerdasannya yang mampu memperbaiki kapal Gokai Galeon. Sebagai Gokai Green, Hakase juga sangat penakut dan ragu-ragu. Ia bahkan bertarung dengan cara yang kocak, serta menjadi bahan candaan kawan-kawan lainnya dalam satu tim Gokaiger. Krisis kepercayaan diri semacam itu kerap mendatangkan masalah bagi dirinya, serta kawan-kawan lainnya. Tapi beruntungnya, Hakase adalah orang yang paling realistis. Bahkan tanpa dirinya, Marvelous dan kawan-kawan mungkin bakal lebih berantakan lagi hidupnya. Sebab Hakase adalah orang yang suka memasak makanan sehat, paling bersih, rajin, dan orang yang paling bisa diandalkan dalam memperbaiki apapun. Hakase juga sangat baik hati dan sopan, serta penyayang kepada siapapun. Oleh sebab itulah, ia menjadi otak, hati, serta nyawa bagi serial Gokaiger. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufax Indonesia.